A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan dan aku tidak menciptakan al jin, ya, jin wan nas wal insan wal ins dan manusia illa liya'budun, ya, kecuali mengabdi kepadaku. Di sini diterjemahkan di terjemahan Depak sebagai mengabdi kepadaku, ya. Jadi illa liya'budun, ain ba'dal ini diterjemahkan mengabdi gitu saja. Ada beberapa terjemah yang menerjemahkan menghamba. Ain ba'dal itu artinya adalah budak. Apa maksudnya arti budak ini? Arti budak ini, kawan-kawan sekalian, adalah orang yang tidak punya hak pada dirinya sendiri sebetulnya. Jadi kalau Anda pernah belajar tentang hamba sahaya, tentang perbudakan, budak itu dimiliki oleh seorang master, ya. Budak itu dimiliki oleh seorang majikan, ya. Jadi majikan itu yang memiliki budak. Nah, maka dari majikan memiliki budak itu, si budak ini nggak punya hak apa-apa. Dia tersandra oleh apapun yang diinginkan majikan. Ya, jadi dia budaknya gitu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita ini budaknya Allah, diciptakan untuk jadi budaknya Allah. Maka diciptakan harus sesuai dengan arahan majikan, diciptakan harus sesuai dengan apa yang kemudian majikan harapkan, apa yang sebetulnya majikan inginkan. Maka ketika kita hidup tidak sesuai dengan apa yang kemudian majikan itu arahkan, maka disinilah masalah terjadi, ya. Disinilah masalah terjadi, disinilah Allah Azza wa Jalla jadi nggak ngurusin kehidupan kita. Jadi di surah Saba, surah 34 ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' min ibadi." Katakanlah sesungguhnya Tuhanku yabsutu rizqa liman yasha', yang kemudian meluaskan rizki liman yasha' kepada yang Dia kehendaki min ibadih, ya, dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, dan juga menyempitkan rezeki itu, ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, dan barang siapa yang menginfakkan segala sesuatu maka dia akan ganti. Wa huwa khairur razikin, dan sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' min ibadih, kalimatnya. Allah itu yang meluaskan rizki kepada hambanya dan menyempitkannya. Kan sebetulnya bisa kalimatnya begini, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdirulah min ibadih. Kan sebetulnya bisa begitu. Hambanya ditaruh di akhir. Tapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' min ibadih. Allah itu meluaskan rizki kepada hamba-hambanya dan menyempitkannya. Jadi kalau di dalam istilah bahasa Al-Quran ini, dia beda posisi, dia beda makna. Nah, kenapa min ibadihnya itu di depan? Karena itulah hamba. Jadi kalau kita memposisikan diri jadi hamba Allah, ya, itu kita satu dapat fasilitas diluaskan rezeki. Yuk sama-sama surah 2 ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka dari itu ikutilah aku, ijabahlah aku, berimanlah kepadaku la'allahum yarsyudun. Semoga supaya engkau mendapatkan rusdah. Wa idza sa'alaka ibadi, perhatikan kalimatnya. Wa idza sa'alaka, dan ketika bertanya kepada engkau,
Nah, engkau di sini siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idza salaka ibadi. Dan ketika bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hambaku, anni, tentang aku. Jadi ini akses khusus hamba Allah. Ujibu da'wata fa inni qarib, kata Allah. Katakan aku ini dekat. Jadi orang yang kemudian posisinya hamba Allah, dia pasti dekat dengan Allah. Kalau memang posisinya betul hamba Allah. Kita ini kan kadang-kadang kan hamba perusahaan, ya, jadi hamba dunia, hamba omset. Kita ini kadang-kadang kan kita kadang-kadang jadi, bahkan mohon maaf ya, jadi hambanya suami, istri jadi hambanya suami, suami jadi Tuhan. Berapa banyak yang suami juga jadi hambanya istri, istri jadi Tuhan, orang tua jadi hambanya anak-anak, ya, anak jadi Tuhan tuh banyak. Nah makanya kalau misalnya posisinya hamba Allah, pasti difasilitasi oleh Allah Azza wa Jalla. Satu, dapat rezeki. Dua, ditanggung Allah Azza wa Jalla permohonannya. Ya, itulah hamba Allah. Apalagi tentang hamba Allah ini surah yang sering kita dengarkan, surah Al-Isra, ayat pertama. Gimana surah Al-Isra pertama? Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba, ya, di dalam sebuah malam dari masjid ke masjid, ilal masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Maka barang siapa yang ingin diperjalankan dari takdir baik ke takdir baik, barang siapa yang kemudian ingin diperjalankan dari masjid ke masjid, diperjalankan dari tempat baik ke tempat baik, diperjalankan Allah bukan berjalan, maka Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan kode di sini bi'abdihi, ya. Bukan memperjalankan nabi, bukan memperjalankan manusia, tapi Azza wa Jalla menyebutnya subhanalladzi bi'abdihi. Aku memperjalankan hambaku. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Nah, dari tiga perspektif ayat ini, sehingga saya tuh sekarang sering menyampaikan ya, bahwa puncak karir tertinggi kita itu adalah jadi hamba Allah, nggak ada yang lain. Nurut sama Allah, taat sama Allah, tunduk sama Allah. Nah, bab satu tadi kita sudah bahas, ya, mengapa penting kita jadi hamba Allah, karena kita diciptakan untuk jadi hamba Allah. Nah, berikutnya 3 ayat yang tadi kita sampaikan, Allah memberikan rezeki, Allah ngurus hamba, Allah kasih akses permohonan kepada hambanya. Yang ketiga, Allah perjalankan dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Nah, maka penting betul jadi hamba Allah ini. Nah, karena penting betul jadi hamba Allah ini, maka kita belajar gimana hamba Allah yang benar itu. Ada di surah Al-Furqan, surah 25 ayat 63. Ya. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 63. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa ibadur rahman alladina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu, dan hamba-hamba Ar-Rahman, wa ibadur Rahman berarti hamba Allah, hambanya Ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ya, dia berjalan di atas muka bumi ini secara merendah. Saya lagi ngeset ini topiknya haunan leadership, haunan management. Jadi kawan-kawan sekalian, berhenti kita bicara menuju puncak, nggak ada kawan-kawan sekalian. Di puncak gunung itu nggak ada apa-apa. Di puncak gunung itu cuma pohon cemara, nggak bisa kita makan buahnya. Di puncak tuh nggak ada apa-apa demi Allah. Di puncak itu oksigen kurang, tanaman juga kurang, ya, dingin. Banyak sumber daya itu di mana? Di lembah. Sumber daya itu banyak di lembah. Ya, di lembah itu ada ternak, ada tumbuhan, ada air sungai. Dan kalau kita di lembah, kita akan menarik sumber daya yang ada di atas gunung. Yang di atas tempat tinggi pasti akan turun ke lembah.
Makanya dalam pergaulan, akhirnya setelah saya pelajari tentang hamba Allah ini, ya memang tugas kita itu kalau mau selamat di dunia ini merendah. Saya nggak bisa diginin Ustadz. Ini harga diri saya. Emang kita punya harga diri, teman-teman? Kita ini keluar dari lubang kemaluan, kan? Ya kan? Kita ini berasal dari satu tetes air yang hina. Kita memang tidak ada harganya. Kita ini mati nanti berulat semua tubuh kita ini. Keluar air dari tubuh kita, jenazah itu kalau 3 hari bau busuk. Kita ini memang tidak ada harganya, cuma tumpukan kotoran. Sudahlah. Kalau Anda wakil gubernur nggak dihargai sama gubernur, terimalah. Memang Anda nggak punya harga. Ngapain kita pertentangan harga diri? Suami nggak dihargai dengan istri, sabarlah. Tugas kita menunaikan hak sebagai suami, menunaikan kewajiban. Tetap sayang, tetap memberi nafkah. Tapi dia kurang ajar, Ustadz. Ada perhitungannya. Tugas suami baik sama istri itu ya baik sama istri. Ya. Harapannya adalah Allah balas kebaikan kita. Karena kita suami sudah menunaikan kewajiban bagi istri. Urusan hak kita itu tanggung jawab dia kepada Allah. Sama juga dengan istri. Saya nggak bisa diginin Ustadz. Saya ini punya harga diri anu-anu. Udahlah Bu. Tugas ibu taat sama suami. Mau suaminya aneh-aneh juga urusan dia sama Allah. Gitu. Termasuk juga nanti di perusahaan ya. Kenapa sih sebetulnya banyak perusahaan-perusahaan itu nggak bisa maju-maju? Karena ownernya merasa tinggi. Oh ini saya sudah tahu, oh ini saya sudah tahu. Begitu ada konsultan datang, emang dia bisnisnya apa? Emang dia pernah apa? Kok dia muda banget, kok dia? Gimana sih Bu, kalau misalnya ada anak muda yang bisa FB Ads, ya jelas lah ibu lebih kaya, kan cabang ibu banyak. Cuma kan bapak ibu ini kan bisnisnya apa? Bapak ibu ini kan bisnisnya nggak ngerti FB Ads, maka pasti datang anak-anak muda yang memang kekayaannya itu lebih mungkin lebih miskin dari Anda gitu loh. Berapa banyak sih di sini perusahaan yang nggak maju-maju karena sama orang ngenyek, sama orang merendahkan. Coba haunan. Ya, Anda sudah punya 5 mobil Alphard, ada konsultan datang pakai Avanza. Coba haunan. Gimana sih haunan itu? Bisa saja ada ilmu yang saya nggak tahu dari anak ini. Bisa jadi anak muda ini bawa sesuatu yang manfaat bagi perusahaan saya. Mau Alphard kamu 5, dia cuma bawa Avanza. Itulah haunan. Kapan Anda jadi Fir'aun? Kapan Anda jadi iblis? Kalau Anda bilang, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada anak ini. Gitu kan? Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gitu loh. Aku ini tercipta dari api. Nah, kan? Kata iblis begitu kan, sedangkan dia tercipta dari tanah. Ana khairu minhu, aku lebih baik darimu. Nggak ada, Pak, rumus ketika Anda merasa lebih baik dari orang lain, itulah kesombongan. Dan kesombongan itu sebiji zarah pun ada kesombongan, nggak boleh masuk surganya Allah. Saya ngisi nih di sini nih ya, ada 156 orang. Saya nggak boleh, oh gua nih yang soleh, gua yang paham Al-Quran, gua yang ngerti tafsir. Ini orang-orang awam semua, nggak bisa begitu. Saya meyakini 156 yang nonton partisipan ini pasti ada yang tahajudnya penuh tangis ya. Pasti ada yang perasaan syafaat di surga karena beliau masuk surga duluan. Demi Allah saya nggak pernah merasa lebih baik daripada Mas Rizko, daripada ini nggak ada. Saya punya istri Kak Nirwana Tawil gitu ya, Kak Ana. Kak Ana misalnya ngaji tahsinnya nggak begitu bagus, Qurannya juga nggak begitu paham, tapi buka sampai 12 balai saji ngasih makan orang gratis. Itu nggak pakai dana berkah box. Berkah box ada lagi, yayasan balai saji beliau bangun sendiri. Karena istri saya ngigaunya sampai bikin dapur, ngigaunya masak ya. Setiap hari buka dapur, bantuin orang, buka setup balai saji, gaul sama duafa. Saya dalam posisi haunan. Ya, saya dalam posisi menyadari betul bisa jadi istri saya yang nanti memberi syafaat kepada saya masuk surganya Allah. Maka kadang setiap malam bahkan di WA itu saya sering ya kalau lagi jauhan begini 2 hari saya WA, Hani tolong nanti kalau Hani surga duluan, Abi tolong dipanggil ke surga. Sering kalau mau tidur itu Hani minta maaf, minta ridho, belum jadi suami yang baik. Mohon kalau misalnya ke surga duluan, Abi tolong ditarik gitu, sama Ayang. Nah, jadi
Jadi suami haunan, jadi bos haunan, jadi perusahaan haunan. Itulah tugas hamba Allah gitu kan. Itulah tugas hamba Allah. Jadi kita jangan ngerasa petantang-petenteng. Gua yang cariin donasi, gua yang nulis, gua yang nge-up, gua follower juga dari Allah, orang juga ridho orang juga jadi ridho itu juga karena Allah gerakkan. Manil tamasaridallahi bisa khatinas. Barang siapa mencari ridha Allah saat manusia nggak suka. Radhiyallahu anhu, maka Allah akan meridhoinya. Wa ardo anhu nas. Maka Allah juga akan membuat manusia akan meridhoinya walaupun dia benci awal-awalnya. Wa manil tamasaridon nas. Dan barang siapa mencari ridhonya manusia bisa khatillah ya. Walaupun Allah itu benci, maka sakhitallahu alaihi, maka Allah akan membencinya. Wa ashata alaihin nas, dan Allah akan membuat manusia yang lain membenci kepadanya. Jadi saya yang punya follower, saya yang bawa donasi, harusnya kamu tunduk dong sama saya, nurut sama saya. Ya Allah Karim, follower itu Allah yang gerakkan. Orang mau follow kita karena Allah masih tutupi aib ya. Mas Rizko ini kan ngundang-ngundang saya di Muslim Partnership gitu kan. Kalau saya ngelihat diri saya nggak pantas lah diundang, apalah mau. Randy ini apa gitu loh. Nggak beberapa proyek dilakukan juga nggak berhasil di bisnis gitu kan. Kalau misalnya dibilang berkah bok berhasil juga uang orang, saya cuma bikinin lauknya saja. Jadi itulah harusnya kita jadi hamba Allah, Pak. Dan ini konsep. Begitu kita haunan, begitu kita kemudian haunan melembah, itu nanti pertolongan Masya Allah ya. Sumber daya dan segala macam itu Masya Allah akan hadir gitu. Anda kalau naik ke gunung menuju puncak gitu, terus di puncak gunung, kuat nggak berkemah di puncak gunung 2 hari, 3 hari? Nggak bisa. Ya, Anda paling cuma 2 jam, 1 jam, pasti Anda turun ke bawah, pasti Anda merendah ke bawah. Ya. Ini Mas Adi berkali-kali ini muncul di chat ya, saya bahas misalnya. Suami meninggi. Kalau istri kita haunan, ya, istri kita tanazul, pasti nggak tega juga, Pak. Pasti satu titik juga kita harus ikut juga merendah. Saya kalau sama Kiai Lukman itu begini, Kiai Lukman tuh ngajarin saya begini, Ren, kalau orang tuh meninggi enak jatuhkannya, karena dia di tempat yang tinggi. Orang itu kalau sudah jiwanya meninggi enak, udah lajakkan sekalian bahasa Pontianak itu. Ikutin aja, puji aja habis. Nanti dia takluk sendiri. Orang meninggi, egonya tinggi, ingin dihormati, ingin dipuji. Pujilah, hormatilah. Nanti dia akan takluk kepada yang menghormati dan kepada yang memuji. Dia akan menjadi hamba pujian. Dia akan menjadi hamba ego. Udah kasih makan aja egonya. Nanti dia akan nurut seperti anjing yang nurut sama majikannya. Apa kata Kiai Lukman? Yang sulit adalah menaklukkan orang yang melembah. Kita nyelam, dia juga nyelam. Kita merendah, dia juga merendah. Kita puji, dia nggak ada rasa. Kita caci, dia nggak ada tumbang. Kita puji, dia nggak ada rasa. Ya kan? Kita ambung-ambung, dia juga nggak ada rasa. Gimana naklukkan orang begini? Itulah hamba Allah. Itulah hamba Allah yang nggak ada kepentingan. Maka kawan-kawan sekalian, apa maksud saya ngaji malam hari ini? Jadilah hamba Allah. Kalau jadi hamba Allah itu taat sama Allah. Subuh bangun. Kalau 5 waktu, 5 waktu. Allah bilang haram, haram. Maka jadilah hamba Allah. Ya. Saya belajar jadi hamba Allah. Makan, kotakan, dapat paha atas, itulah yang Allah rezekikan ke saya. Ini saya harusnya sore ini terbang, jadi besok terbang, itulah rezeki Allah pada diri saya. Saya mau beli tiket Balikpapan Bandung habis, yang ada Balikpapan Jakarta ke Jakarta dulu naik Prima Jasa, ya itulah berarti takdir saya besok. Flight jam 9, landing jam 11, berdua mama saya naik Prima Jasa. Saya tanya mama saya, mak nggak apa-apa, mak nggak apa-apa. Ya itulah kita hamba Allah, suka-suka Allah. Mau dilandingkan di Jakarta kah, mau dilandingkan di Bandung kah, pakai pesawat yang mana kah, suka-suka Allah saja. Maka mari kita belajar jadi hamba Allah. Nah, hamba Allah itu berarti apa? Kita ini hamba, Allah itu majikan, Allah itu master. Banyak di antara kita ini yang memosisikan Allah itu seperti vendor. Ya Allah, kenapa hidup saya nggak begini? Ya Allah, kenapa hidup saya nggak begitu? Ya Allah, kenapa begini? Kenapa begitu? Kita menganggap Allah ini vendor. Kita tidak menganggap Allah ini sebagai master gitu. Maka ayo merendah kepada Allah itu. Betul-betul ya Allah terserah. Pernah nggak ngomong begini ke Allah? Banyak dari kita ini ngeset
ngeset jalan hidup sendiri kan. Ya Allah, saya pengen, saya pengen, saya pengen. Pernah nggak kita tuh, sebaik-baiknya hamba Allah tuh, ya Allah, engkau adalah yang menciptakan hamba. Khalaqtani wa ana abduk. Allahumma anta rabbi. Khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, engkau itu Rabbku. Engkau itu yang menciptakanku. Khalaqtani, menciptakanku, wa ana abduk. Dan aku ini hambamu. Ya Rabb, di sisa usia saya yang sekarang ini, ya, kalau saya berdoa sama Allah tuh, ya Allah, Randy udah 35 tahun, hamba sudah 35 tahun, usia hamba nggak tahu kapan, banyak guru-guru wafat di usia 40 tahunan, ya. Kalaupun hamba panjang umur sesuai sabda Nabi, hamba 60 tahunan, nah di sisa usia hamba yang nggak tahu berapa ini, tolong ya Allah, perjalankan hamba pada takdir yang engkau ridho. Kalau memang hamba ngurus masjid, engkau ridho, hamba urus masjid. Kalau memang engkau ridho, hamba ngurus Quranic Management Series, bahas Quran, gerakkan hamba ke Quran. Ya Allah, kalau engkau ridho, hamba menemani istri hamba, ya, Kak Nirwana ngurusin balai saji, ya hamba harus angkat-angkat koper jadi supirnya, nge-backup dari belakang, gerakkan hamba kepada apa yang engkau mau. Nah, berapa banyak dari kita nggak pernah ngomong begitu sama Allah. Nggak percaya untuk diberikan skenario terbaik. Inilah taufik gitu. Jalan hidupmu sama dengan jalan apa yang Allah mau padamu. Jujur ya Bapak Ibu sekalian ya, kita ini kadang-kadang saya juga udah merasa sholat segala macam. Kita ini belum nyentuh jadi hamba Allah, Bu. Jujur aja. Kita ini belum sempurna jadi hamba Allah. Makanya nggak diurus rezekinya. Makanya kacau-kacau takdirnya. Karena kita ini belum join kepada perusahaannya Allah ini. Belum jadi karyawan Allah sepenuhnya. Ya sama kayak Anda jadi karyawan Toyota tadi. Tapi Anda banyak bangkang sama Toyota. Ya Anda nggak diurus sama Toyota gitu loh. Itulah kita hari ini. Kita banyak ngeluh. Ya. Banyak pandai-pandai sorang. Apa itu pandai-pandai sorang? Banyak minterin ya. Apa sih? Bahasa Sundanya, bahasa Jawanya itu banyak keminter. Apa sih? Sok-sok pinter gitu loh. Banyak kita nih nggak mau nanya sama Allah sebaiknya seperti apa. Kita banyak jalan sendiri gitu. Nah makanya ayo Bapak Ibu haunan kita nih hamba Allah. Ya. Kenapa sih rumah tangga itu kacau Bapak Ibu sekalian? Karena dua-duanya nuntut hak. Kata suami, aku punya hak bersetubuh padamu. Kalau aku mau ya kamu harus layani. Itu kata suami. Suami fokus pada haknya. Gitu loh. Aku ini punya hak, kamu tuh harus taat sama aku, itu hakku. Istri juga belajar juga hak dia pada suami. Harusnya aku ini disayang, aku ini diajak ngobrol, aku ini harusnya diperhatikan. Engkau tahu Nabi itu juga bantu pekerjaan rumah. Ini kalau suami istri nuntut hak, kacau. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau tempat aku menghamba dan engkau tempat aku meminta, tunaikan dulu kewajiban. Maka saya salut betul itu ketika nonton cuplikannya Dewi Sandra dengan salah satu MC siapa sih yang punya podcast itu ya, Daniel Mananta ya. Jadi kata Dewi Sandra, tugas saya jadi istri itu menunaikan kewajiban karena ini urusan saya sama Allah. Misalnya istri harus baik sama suami, suami nggak bisa ngasih nafkah itu urusan dia, tapi Allah itu pasti akan memberikan balasan bagi istri yang menunaikan kewajiban. Saya tuh jadi tertampar gitu loh. Kita sebagai suami gitu. Berapa banyak kita ini yang berpikir menunaikan kewajiban kita pada istri. Ya sekarang misalnya istri saya Kak Nirwana Tawil sudah sohor lah ya karena founder Balai Saji, direktur Berkabox dan seterusnya. Saya tuh mikir sejauh mana saya sudah memberikan nafkah yang layak ke Kak Ana ya. Dengan kemudian dakwah Kak Ana yang Masya Allah kemana-mana. Sudah sejauh mana saya kemudian menyayangi beliau. Sudah sejauh mana saya kemudian mensupport beliau. Jadi pikiran saya ini udah nggak mikir hak lagi dah. Gitu kan hamba kan. Kalau kita mikir hak Pak, stres gitu loh. Istri saya pagi, siang, sore sampai malam ngurusin balai saji, ngasih makan duafa. Pagi bangun tidur sudah bagi-bagi tugas dapur. Dapurnya ada 20 titik. Beras ke sini segala macam. Siang hari nemenin belanja, malam hari masih koordinasi sama tim. Masya Allah, tabarakallah. Tapi itulah yang saya pikir adalah kewajiban gitu loh. Yang saya pikir adalah haunan tadi. Ya mudah-mudahan dengan istri ngasih makan banyak duafa, kehidupan saya juga tertolong. Mudah-mudahan dengan istri banyak ngasih makan duafa, saya juga dapat cipratan keberkahannya. Ini mikirnya begitu saja, udah merendah gitu. Nah istri saya juga begitu, saya juga banyak kekurangan, mohon maaf kalau nggak bisa melayani suami dengan baik. Jadi ketemu Pak, istri haunan, suami haunan, itulah sakinah gitu.
Kalau kita mau meninggi Pak, Masya Allah. Dan saya mengalami ini ya. Ini 2 bulan ini saya praktekkan haunan ini ya Pak. Jadi nggak mau petantang petenteng, ikut, ya saya nyetirin istri segala macam. Itu kemuliaan nggak hilang Pak. Ya, saya malah dikasih tempat ceramah di masjidnya gubernur. Saya malah deket sama wakil gubernur. Ya. Begitu kemarin saya nemenin ke BSD, ya tempatnya saudara kita Mas Ardi OSD, ya. Mas Ardi OSD itu yang punya Omar Smart Brain, ya. Saya cuma nemenin istri, angkat-angkat koper istri, nyetirkan istri, Masya Allah. Itu malah jadi dapat saudara baru. Ya, ternyata Mas Ardi OSB iparan dengan Ustadz Abdul Somad, istrinya Mas Ardi OSD, Mbak Zia, itu kakak kandungnya Fatima, istri Ustadz Abdul Somad. Malah nyambung ke Ustadz Abdul Somad, gitu. Saya kemarin sama Ardi ini, biar gue yang nyetir Ardi, biarlah, ente udah traktirin kemana-mana, aneh biar yang jadi supir. Jadi supir saya, haunan. Kemarin di Makassar saya jadi supirnya Kiai Lukman, keliling ke Pinrang, Pare-Pare, sekamar berdua dengan beliau, bersihkan sepatunya beliau, pijitin beliau, siapkan pakaian, haunan aja udah, khidmat. Ya kita nggak usah petantang petenteng lah. Gua kan Randy yang KSN, gua kan saudagar yang anu ini, udah apa, ngapain sih kayak gitu. Nah maka sekarang lepaskan predikat-predikat petantang petenteng. Boleh jadi CEO, boleh jadi owner, nyebut kalau saya manajer ini itu, tapi itu kan hiasan dunia aja Pak, supaya di dunia ini kita punya restrukturisasi organisasi, hak dan kewajiban, fungsi dan seterusnya. Tapi in the deep of our heart, in the deepest of our heart gitu ya, yang kemudian ada di dalam hati kita itu ya kita hamba Allah. Maka dari itu sekarang kalau diinjak-injak orang, saya juga ada episode ya yang sedang saya jalani gitu. Ada orang petantang petenteng ya. Padahal kita yang kasih panggung, kita yang juga support, tapi petantang petenteng ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Kita yang bekerja, dia yang kemudian ngeklaim, udahlah nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Gitu. Kalau saya sih udahlah nggak apa-apa. Kemarin juga saya kerjakan atas karunia Allah. Saya juga bisa juga karena atas izin Allah. Udahlah dia yang kemudian mau petantang petenteng lah. Apakah nggak cukup kita lihat ya Allah pertunjukan ayat-ayat Amir Az-Zikro ya, Masya Allah semoga husnul khotimah. 20 tahun check out dari muka bumi ini, ya. Belum kita lihat Vanessa Angel berapa sepersekian detik baru IG story, sepersekian detik hilang. Makanya gimana supaya bisa ngebanting jadi hamba Allah ini ingat mati, Pak. Kalau ingat mati, Kak, Bapak Ibu sekalian, udah nggak ada itu pride, ego, mau petantang petenteng, harga diri nggak ada. Apakah saya juga nggak apa ya? Apakah saya juga jadi suami itu kadang-kadang nggak meninggi juga egonya meninggi juga? Ya sama kayak bawa bapak lah. Kenapa ya istriku kok begini ya? Saya ngebanting ke mati. Ya kalau besok mati udahlah nggak adalah harga diri gini. Yang penting hidup nggak nyakitin dia. Yang penting aku di sisa usiaku aku nggak nyakitin dia, nggak melukai dia. Udahlah. Nanti juga kalau mati juga nggak ada lagi kita ngurusin ego-ego begini. Bapak nanti kalau mati Pak di kuburan nanti masih sibuk ngurusin pride Pak, nggak ada. Yang kita urusin itu amal kita ini diterima atau enggak, itu yang kita urusin. Ibu-ibu nanti kalau sudah mati itu masih ngurusin nggak, oh ini suamiku begini gini, nggak ada. Yang ibu-ibu urusin itu adalah apakah saya dikubur selamat atau enggak. Makanya banting aja lah ke ego. Ibu udah baik sama suami, ibu udah tunaikan kewajiban, ibu udah urus, suami masih kurang ajar, urusan dia sama Allah. Kita ini kan hamba Allah. Baik sama suami karena disuruh Allah. Kita ini hamba Allah sebagai istri baik sama suami karena disuruh Allah. Kita baik sama istri karena disuruh Allah. Ya kan? Mau nanti istri gimana, mau nanti suami gimana itu kan urusan dia sama Allah, bukan urusan kita gitu loh. Tenang aja udah. Allah itu scoreboardnya nggak pernah salah, udah titik. Ya, jadi udahlah sekarang haunan ya. Maafkan orang lain, rendahkan diri. Barang siapa yang merendah, Allah akan angkat derajat. Dulu pernah punya outlet 50, sekarang tinggal 5. Apa sih susahnya ngomong? Saya punya outlet 50 tapi udah tutup 45, tinggal 5. Yaitulah saya ini juga nggak sempurna dalam berusaha. Saya berapa banyak ngeliat pengusaha yang masih nempel di posternya. Memimpin 400 outlet, padahal tinggal 5, tinggal 10, tinggal 15. Ini kan nyata-nyata nggak hamba Allah ini.
Ini kan nyata-nyata nggak haunan ini. Petantang, petenteng, pengusaha sukses, padahal utang banyak, Alphard ngutang, Pajero ngutang, rumah ngutang, cicilan tiap bulan 30 juta, 40 juta, masih juga sombong sama ustadz-ustadz yang ikhlas ngurus anak yatim, yang nggak ada KPR, yang nggak ada cicilannya. Gimana kita ini? Ya, makanya jadi Muslim partnership ini saya kasih gambaran, nggak usahlah kita ngomong, see you on the top. Mari kita menuju puncak. Ngapain menuju puncak, Pak? Puncak tuh nggak ada apa-apa. Ganti slogannya. Jadi Muslim Partnership. Mari kita menuju lembah kehambaan. Inilah puncak karir kita. Puncak karir yang sebenarnya adalah di titik terendah kelembahan. Nah, maka siapa yang paling dalam menyelam, itulah energi, sumber daya akan pasedot ke situ. Ya. Hari ini kita melihat Masjid Munzalan Mubarakan di Pontianak, cuma masuk gang, masjidnya cuma 11 kali 15 meter. Masjidnya kelihatan banget dibangun dari sumber daya yang terbatas. Hari ini ngumpulin ziswaf 10 miliar per bulan. Mobilnya ada hampir 100 unit lebih. Alphardnya ada 3, Velfire, ada Rubicon, datang. Kiai Lukman. Saya kemarin ngurusin sepatu Kiai Lukman LV 18 juta. Saya nanya, beli di mana Kiai? Datang sendiri. Pulpennya Montblanc, ya, Master Bach itu 100 juta lebih. Jam tangan Submarine, ya. Submarine Rolex 100 juta lebih. LV semuanya berdatangan sampai sepatu dan seterusnya. Gadget sampai 50 juta itu berdatangan, Pak. Sederhana kenapa? Karena kiai saya, guru saya haunan. Dan haunannya bukan baru-baru aja, dari 2012 haunan. 2012 S2 Kuala Lumpur balik ke Pontianak, dibilang ustadz anak yatim lah, dibilang gontor palsu lah dan segala macam. Tapi kiai, ya saya memang marbot, ya saya memang. Padahal S2 Kuala Lumpur, padahal S1 gontor. Tapi itulah, kalau orang udah haunan, Pak, orang udah haunan, ya Allah, nggak bisa Anda lawan. Makanya saya sekarang tahu ilmunya, udah, ya. Dalam sebuah forum ada yang petantang-petenteng duduk depan, duduk ya depan. Kita di belakang aja udah haunan lah, hamba Allah, nggak usah kesel, nggak usah gimana-gimana, udah haunan aja. Begitu haunan kena panggil juga, oh ada Ustadz Randy, nggak bisa. Begitu kita ngomong, takluk semua, gubernur takluk, wagub takluk, bupati takluk. Allah yang, jadi kalau merendah, rafa'ahullah, kalau merendah, Allah angkat. Ya, saya udah berhenti ngisi-ngisi korporat, stop saya jualan-jualan ke korporat. Udahlah, saya menyadari diri banyak kekurangan. Sekarang cuma jadi guru ngaji, ya. Nggak semuanya juga mau dengar Al-Quran. Nah ini nanti 7 Desember di puncak diminta ngisi lembaga negara tinggi, lembaga tinggi negara. Ya, saya bilang nanti saya pakai gamis ya. Saya, oh nggak apa-apa Ustadz, pokoknya Ustadz ngisi. Rafa'ahullah, saya bilang, kok aneh ya. Makin saya merendah, kok makin keangkat-angkat. Ya memang kayak gitu kuncinya, Pak. Karena kalau Anda tinggi itu, Anda siap-siap jatuh, Pak. Anda meninggi. Saya kan suami. Kan saya ini bos kamu. Kan saya ini yang cariin rezeki buat kamu. Kan saya ini kan yang bikin produk. Ya udahlah, kalau udah begitu-begitu tuh udah tinggal tunggu tanggal kematian aja. Beneran saya. Kalau Anda ini sekarang mimpin bisnis, cobalah hati ini haunan sedikit. Bahkan haunan yang banyak lah, ya Allah engkau yang kasih ilham, ya Allah engkau yang kasih jalan. Ini cuma takdir aja, ada karyawan, ada bos, tapi saya juga ini majikan yang bertanggung jawab atas iman anak buah saya. Ya Allah, saya ini hambamu, ya Allah, bukan saya ngasih makan, engkau yang kasih makan, bukan saya yang pintar, engkau yang kasih ilmu, bukan saya yang jualan, engkau ya Allah yang menggerakkan orang mau beli produk saya. Coba begitu jadi hamba Allah tuh. Cobalah kita itu haunan sedikit, jadi bos tuh haunan, janganlah petantang petenteng. Ya, dengan ipar. Iyalah ente belum sukses, kayak aneh dong. Iya, kenapa sih Anda nggak mau iyain ipar tuh, berdebat terus. Nanti saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan kalau, nggak usah tunjukkan. Lagi didamprat mertua, makanya kerja yang betul, jangan bisnis-bisnis. Udah tahu begini, disemprot sama mertua, udah merendah aja, iya, nggak usah juga dendam. Ya memang kita ini nggak ada harganya, tapi saya ini diinjak-injak Ustadz, saya diinjak-injak, ya memang tempatmu diinjak-injak kok. Makanya hamba Allah itu tempatnya namanya sujud, masjid.
Masjid itu kan biasanya namanya maskur, tempat berzikir. Tapi kata Allah, masjid itu tempat sujud. Kenapa tempat sujud? Karena sujud itulah posisi hamba terbaik. Ini muka terbaik itu tempatnya di tanah. Itulah makna. Gak apa-apa kamu diinjak-injak, mukamu aja sujud kamu letakkan di tanah tempat orang menginjak-injak. Memang di situ. Jadi nggak usah. Saya ini diinjak-injak Ustaz. Saya digibahin, aib saya dibuka. Udahlah, aibmu dibuka paling aib yang berapa persen sih? 5%. 95% kan ditutupi. Udah iya, terima. Nggak usah banyak klarifikasi. Pak, Bu, ya. 156 orang nih. Alhamdulillah nggak ada yang live ini. Nggak ada yang keluar. Pasti saya ketemu teman-teman ini takdir Allah juga. Ya, mudah-mudahan lisan saya milik Allah, hati saya milik Allah, pikiran saya milik Allah. Saya sih mikirnya udah nggak mikir Mas Rizko lagi dah. Saya udah nggak mikir ini IO apa enggak. Tapi saya ditakdirkan Allah ngomong ke Bapak Ibu. Gitu loh. Ini takdir Anda ketemu ayat Allah jadi hamba Allah. Maka saya tutup, saya akhiri, jadilah hamba Allah. Terima. Direndahkan Allah, direndahkan orang, emang rendah. Udah biarin. Diinjak-injak orang, injak-injak lah. Gitu. Disalah-salahin, salah-salahin lah. Dizolimi, maafkan lah. Gitu. Suamimu kurang ajar, telan ibu-ibu. Masih banyak yang nggak punya suami. Apalagi suami Anda masih pulang ke rumah, cuma dia bad mood aja, akhlaknya kurang bagus. Banyak yang tiba-tiba nikah siri, pulangnya ke tempat yang lain. Lebih sakit lagi, udah telan. Bapak-bapak yang punya istri bawel, ngomel, segala macam. Mending dia mau, Pak, ngurusin Anda. Masih banyak baik-baiknya. Masih mau bikinin sarapan Anda, masih mau nyuciin baju Anda. Masih mau sama Anda. Berapa banyak istri yang kemudian check out langsung ganti suami, Pak. Langsung hulu, minta cerai, terus nikah sama pengusaha yang dia lebih oke daripada sama bapak. Sakit terus. Nyicil ini, rumah nggak kebeli, mobil kesita dan segala macam. Jadi udahlah Pak, udah bener, udah. Ya Allah, udah jadi hamba Allah aja dah, udah bener-bener. Nggak usah dilawan. Kalau Anda bertarung, ada wasit. Begitu Anda masih sing-singkan tangan, ini kan berarti masih ngelawan. Tapi kalau Anda udah nyerah, orang kemudian mukulin, maka yang mukulin karena Anda udah nyerah, TKO, ya. Tapi kemudian lawan Anda masih mukulin Anda, maka yang turun adalah juri mendiskualifikasi lawan Anda. Itu ilmu saya sekarang. Saya kalau diantam-antam orang sekarang, gue nyerah, antam-antam, dan gue nggak ngelawan. Gue nggak mau klarifikasi, gue salah, gue nyerah. Kalau dia masih ngantam, Pak, diskualifikasi. Allah yang turun. Coba aja. Kata Allah, tazarni, biar aku yang ngurus, kata Allah di Quran. Coba. Makanya yang sekarang lagi diinjek-injek sama bosnya, lagi diinjek-injek ipar, lagi diinjek-injek mertua, istri lagi diinjek-injek suami lagi diinjek-injek istri, telan, ridho, radiyatan mardiyah. Nanti Allah yang akan muliakan Anda. Mutiara tetap mutiara, mau dimasukkan ke dalam, mohon maaf ya, mau dimasukkan ke dalam tai anjing pun, mutiara nih, selipin ke dalam kotoran anjing pun akan dikejar orang, akan dibersihkan dan ditaruh di tempat terbaik, mutiara. Tapi kalau memang udah dasar kotoran anjing, mau dipaket di dalam bungkus mutiara, ya dibuang juga. Begitu dibuka box, ya Allah, kotoran anjing dibuang. Jadilah mutiara. Tetap tunduk pada Allah, tetap manfaat, tetap berbuat. Orang nggak paham apa yang Anda lakukan, udah biar dulu, nggak apa-apa. Saya sekarang gitu. Nyetirin Kiai Lukman. Loh ini kan Kang Randy yang KSN itu. Iya, saya sekarang supirnya Kiai Lukman. Satu Sulawesi itu. Saya nyetirin Kiai Lukman, bawain tasnya Kiai Lukman, naik turun tangga. Loh, Kang Randy SSN kan pernah ngumpulin 10 ribu. Saya bilang, oh, udahlah masa lalu sih. Masa lalu lah bos, kita dulu pernah dipuji-puji, pernah gini, udah masa lalu lah. Sekarang aneh ngangkatin kopernya Kiai aja. Bahagia. Nggak ada yang berkurang kemuliaan. Masih juga punya teman gubernur, masih juga diundang lembaga tinggi negara, masih juga kena naik Alphard, kena naik Velfire, masih juga diantar orang di Garbarata. Saya kalau masuk bandara, Ustaz,
Aneh antar barata. Kita udah jangan jangan, udah ada yang ngebukingin segala macam, itulah haunan. Saya jadi ngerti, oh ternyata haunan ya, gitu loh. Di rumah tangga gitu. Begitu kita haunan, istri malah makin sayang gitu. Jadi Masya Allah tabarakallah, teman-teman, ayolah. Sudah nggak usah dilawan ya. Nggak usah dilawan, suami nggak usah dilawan ya. Nggak usah mempertahankan. Nah, pengakuan saya kan yang saya. Udah, nggak usah, beneran, wallahi nggak usah. Kalau bukan saya kan, nggak usah. Biarin aja, coba ya biarin. Ya, gitu ya. Mohon maaf ya kalau berlebihan ya. Semoga ada waktunya, wallahu alam. Saya kembalikan ke Mas Rizko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya istiqomah dengan konsep merendah itu, Ustaz? Sehingga nanti Allah yang akan meninggikan kita. Gitu, Ustaz. Ya. Jadi, kalau dari saya itu, iman tuh harus divalidasi. Iman tuh harus divalidasi ya. Artinya iman itu harus kita buktikan apakah benar nggak kita imannya begitu gitu. Jadi sebetulnya kalau boleh saya berbagi itu 3 bulan terakhir ini Kiai Lukman ini banyak mendidik saya tentang haunan, tentang jadi hamba Allah ini. Sebetulnya akar pelajarannya itu qalbun salim, hati yang selamat ya. Bahwa illa man atallaha biqalbin salim, ya, kecuali yang bisa bertemu Allah dengan hati yang selamat. Nah, hati yang selamat ini kan nggak dengki, nggak kesel, nggak hasad gitu. Karena adalah episode di 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir ini yang bikin hati saya juga banyak keselnya gitu loh. Jadi Kiai Lukman ngajarin itu gitu ya. Saya manusia biasa. Ya saya jalanin materi hamba Allah ini, dan memang Pak, begitu kita jalanin tirakat jadi hamba Allah ini, ya memang langsung diuji sama Allah. Masya Allah. Ya kan kemarin yang nge-hype berkah box, kalau Balai Saji kan full milik istri, dan memang tokohnya istri gitu. Saya sama istri saya ini kan sama-sama dominan kan. Saya tokoh, istri saya juga nggak bisa diem gitu. Bukan tipe ibu rumah tangga yang di dalam gitu. Ya di situ saya langsung belajar kan. Apakah saya ridho, kemudian istri saya bisa jadi lebih diapresiasi orang daripada saya. Nah, ini kan ujian-ujian jadi suami kan. Ya kan? Apakah saya ridho menjadi Kang Agus untuk Dewi Sandra? Apakah saya ridho menjadi Ori Fitrio untuk Oki Stiana Dewi? Itu kan apa? Guratan-guratan pertarungan batin saya gitu. Nah makanya mesti kita banting terus. Oh iya, kita memang rendah, kita memang perjalanan terus. Dan sebetulnya gampang Pak. Jadi hamba Allah itu kalau sholat itu langsung ingat gitu loh. Karena sujud kan, begitu sujud itulah saya tuh sekarang begitu sujud itulah itu apa ya, luapan ngelumer semua ego. Ini mukaku aku taruh di tanah gitu loh. Ya Allah, ini muka aku taruh di tanah. Engkaulah yang mulia, aku ini hina. Sederhana misalnya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya itu? Segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka kita ini kan nggak berhak dipuji loh Bapak Ibu. Oh, ibu cantik sekali. Begitu ibu menikmati pujian cantik, maka ibu mengambil hak Allah Azza wa Jalla. Saya habis ceramah nih, muncul chat, ya Allah, Ustadz, menyentuh sekali Ustadz. Ceramahnya luar biasa. Begitu saya menikmati pujian Anda di chat, maka saya ambil hak Allah. Ya kan? Sampai ke situ, Pak. Ini hati ini mesti kita yang ngecek ini. Liwajahillah atau liwajahinnas. Kalau kita liwajahillah, Bapak Ibu muji, netral di batin saya. Bapak Ibu caci, netral juga di batin saya. Saya juga pernah ceramah, langsung chat ini muncul. Lain kali kalau ngundang kiai jangan yang kayak gini, ngundang ustadz jangan yang kayak gini lah, itu muncul Pak. Nah, saya tumbang nggak dengan kata-kata begitu. Nah inilah cuma hati kita. Maka gimana supaya ngejaga, ya belajar terus. Ya termasuk saya sebetulnya pengen menambahkan surah Al-Fajr ya. Radiyatan mardiyah. Kita ini kan pengen jadi hamba yang mardiyah.
Ya, yang diridhoi Allah, radhiyallahu an. Kita ini kan pengen diridhoi Allah. Ya kan, radiyatan mardiyah. Maka kalau mau diridhoi Allah tuh radiyatan dulu, kita dulu yang ridho, Pak. Jadi hamba Allah itu harus ridho sama majikan. Ridho dipertemukan dengan suami yang begitu, ridho dipertemukan dengan istri yang bentuknya begitu, perangainya begitu, ridho diperjalankan pada jalan rizki yang begitu, ridho kemudian ditakdirkan punya kehidupan yang begitu. Berapa banyak kita nggak ridho hari ini? Ya Allah, kenapa saya harus kena kanker? Kenapa bukan orang lain yang kena kanker? Ya Allah, kenapa yang harus kena kista? Bukankah orang lain juga harusnya kena kista? Nah, coba begitu. Mohon maaf ya, yang sedang sakit-sakit ya. Kita nih kadang-kadang gak ridho sama keputusan Allah. Bapak Ibu, 5 hari terakhir saya ini beser luar biasa. Hausnya luar biasa, mata saya kabur, saya cek di Google, nampak saya gejala glukosa tinggi diabetes. Karena jalan kemana-mana. Pertama yang saya lakukan, saya ridho dulu. Ya Allah, saya ridho nih, hati saya menerima kalau saya memang glukosa tinggi, tapi setelah itu mohon tuntun saya supaya saya bisa sembuh. Tapi saya ridho dulu. Karena saya yakin, wa idza salahat jasadu kullu. Kalau hati saya baik, maka jasad saya semua baik. Alhamdulillah nih. Sudah istirahat seharian ini, beser berkurang, mata kaburnya udah mulai berkurang, gitu-gitu. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang keimanan akan divalidasi, maka bekerja terus jadi hamba Allah, pelajari terus rodiyatan mardiyah. Ridho dulu pada Allah, rodiyatan maka mardiyah, maka Allah ridho padamu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabi wa rasulah. Kan pertamanya raditu billahi robba, ya Allah saya ridho engkau sebagai Rob. Sekarang ridho engkau sebagai Rob, tapi rumah disita pindah ke kontrakan, ngamuk. Suami nggak bagus dikit akhlaknya ngamuk. Kan suami itu hati juga milik Allah. Kenapa Ustadz suami saya nakal Ustadz? Flirting cewek lain, flirting muslimah lain. Ya sudah evaluasi ke batin aja lah. Kenapa Allah nggak jaga hati suami? Bisa jadi karena suami jadi Tuhan. Makanya Allah kerjain hati suami kemana-mana. Coba banting ke Allah beres gitu kan. Beneran ini, saya banyak ketemu di lapangan tuh. Begitu istrinya banting ke Allah, suaminya balik sendiri. Berapa banyak gitu loh. Nah gitu ya. Mungkin kita coba, ini mulai banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya tunggu. Thank you. Masya Allah. Baik Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Lia. Kalau pertanyaan saya tadi cara untuk istiqomah, kalau pertanyaan dari Ibu Lia ini bagaimana caranya kita memulai menjadi haunan itu Ustaz? Fase awal itu seperti apa untuk menuju haunan itu? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi haunan itu Bu, ayatnya panjang. Ya, ayatnya panjang, ada di surah Al-Furqan, surah 25 ayat 63. Saya bacakan saja ya, surah 25 ayat 63. Dari situ. Ayat 63-nya wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Boleh pakai mobil bagus tapi hati harus merendah ke aspal. Ya Allah, ini mobil Alphard, dirizkikan sama orang, dirizkikan sama suami. Mobilnya Alphard tapi buka tumpangan untuk teman-teman yang duafa. Ya. Tas boleh LV tapi masih berkenan bergaul sama yang tasnya Everbest. Tasnya LV 80 juta, apa ini Everbest 2 juta, 5 juta, nggak kelas. Nah, itu nggak haunan. Tas boleh LV, mau berteman juga yang Everbest, yang khas papis, nah gitu-gitu. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang bodoh nih kadang orang-orang bodoh nih ngomongnya macam-macam, kita iya, besarkan hatinya. Itu ayat 63. Waladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ya, jadi tetap rendah hati, walaupun uang tabungan banyak, tapi betul-betul masih butuh sama Allah. Hati-hati ya Pak, Bu. Banyak yang kena penyakit istighna. Apa itu istighna? Nggak butuh lagi sama Allah. Gara-gara tabungan banyak, deposito banyak, rumah mewah, mobil banyak. Itu bisa sedetik Allah ambil. Wallahi. Ya.
Jadi jangan punya penyakit istighna, tetap butuh sama Allah. Kita ini fakir ilallah. Antumul fuqara, kata Allah kan. Kamu ini fakir, kata Allah di Quran. Allah teriak tuh, antumul fuqara. Wa ana goni, dan aku nggak butuh, dan aku ini goni, aku ini punya segala-gala. Maka jangan sampai kefakiran itu hilang dari diri. Ya, jangan sampai kefakiran itu hilang dari diri. 65, waladina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam in 'adzabaha kana gharama. Ya. Ya Tuhan kami, jauhkan dari azab jahanam, sungguh azabnya itu binasanya kekal, dan seterusnya. Ini dibaca, Bu, sampai kira-kira ayat 70-an ya, tentang ibadur rahman haunan ini. Tapi kalau kita bicara tentang haunannya saja, ya, haunannya saja itu apa yang paling terasa itu adalah bagaimana memulainya adalah mulai untuk merendahkan ego. Kalau misalnya bahasa anak pesantrennya khidmat, ya, angkatin sendal kiai, itu Bu bagian dari haunan. Ya, kalau saya begitu dapat terapi haunan ini, memang dulu kan pinter mijet ya, tapi nggak setiap malam saya mijetin istri. Sekarang saya pijet, mana sayang yang kakinya capek. Itu saya gitu. Saya kalau istri saya keluar, saya siapin sepatunya. Walaupun istri saya kadang-kadang risih gitu, jangan aja, tapi saya siapin sepatunya. Malam saya pijitin sampai terlelap. Mau minyak yang mana sayang? Mau minyak telon ini, atau mau minyak but-but, atau mau minyak yang mana? Gitu. Itu saya pijitin, gitu loh Pak. Jadi ngerendahin ego gitu loh. Kadang-kadang kan gue yang harus dipijitin, gue kan sama-sama capek, kan gue yang nyetir, gue juga capek, elu lah istri, kadang-kadang gitu lah. Nah makanya haunan ini balikin situasi. Saya di masjid 30 santri, 46 santri khidmat. Ya saya nge-packing tas saya sendiri. Ustaz, biar saya yang bawain Ustaz. Biar saya enggak, biar saya yang bawa sendiri. Ya, beberapa kiai pondok tuh menikmati betul dibukain pintu ya. Saya jangan biar abang buka pintu sendiri. Kadang-kadang udah jangan, biar abang yang setir. Jadi caranya gimana supaya haunan tuh banting ego ke bawah. Harus latihan mau banting ego ke bawah. Misalnya ibu di rumah punya pembantu, sekali-sekali Bu, nggak usah biar saya yang gosok WC bapak. Nah, biar saya yang coba cuciin baju, coba sekali-sekali gitu. Kalau ada waktu, kan nggak selamanya juga Anda sibuk kan, gitu loh. Bukain sepatu suami, walaupun suami jadi risih, Allah kenapa sih mah jadi gini-gini banget, cobalah Bu, kalau nggak percaya buat ibu-ibu nih. Gimana supaya praktek haunan? Coba haunannya di suami dulu, beneran deh. Nanti Anda rasakan Allah meninggikan derajat Anda. Coba aja. Nanti Anda rasakan ya, suami Anda tinggi, Anda merendah, melembah. Suami kesedot ke Anda. Coba Anda rasakan. Bukain kos kakinya, pagi mau makan apa ayah, mau apa, coba diubah tuh gaya-gaya merendah aja di depan suami. Nanti berubah. Bagi suami yang nonton ini dan istrinya nggak nonton, coba merendah di depan istri, cobain aja. Wah Ustadz, istri aneh kalau begini makin ngelunjak, cobain dulu. Ya, ini kan habis ngaji Quran. Ente jangan banyak so tahu dulu di awal. Ini kan ngaji kan, coba nurut dulu lah sama Ustadz ya kan. Ente merendah coba di depan istri gitu kan. Nah, jadi kalau ente merendah di depan istri, urusin. Mau besok mau pengajian di mana, mau besok mau apa, udah Abi yang beresin ini untuk anak-anak. Coba landing merendah, itu Masya Allah. Nah, haunan tuh dilatih begitu. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, ini ditemukan hampir di setiap pondok ya. Mana santri yang berhasil di pondok pesantren, yang santrinya ribuan. Itu yang khidmat sama kiainya. Coba. Yang bersihin makan kiai, yang nyuciin baju kiai, yang nyupirin kiai, itu yang biasanya jadi punya pondok juga. Karena apa? Kiainya ridho, gitu loh. Ilmunya berkah. Dia merendah. Mana santri yang tidak berhasil itu? Itu cuma santri yang datang beres PP, nggak ada adabnya sama kiai, gitu kan. Mau bangun pondok nggak izin kiai, mau apa-apa nggak izin kiai, sok-sokan, sok pinter. Itu yang biasanya nggak kemana-mana gitu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Itulah kalau mau jadi haunan, prakteknya dari situ dulu. Thank you, makasih. Kita ini haunan nggak ada urusan sama makhluk-makhluk ini, Bapak Ibu.
Kita ini hamba Allah, nggak ada urusan sama respon suami, sama respon anak-anak. Demi Allah nggak ada. Jadi urusan haunan kita ini sama Allah Azza wa Jalla. Saya ini udah merendah Ustadz, masih juga diinjak-injak. Ya udahlah, emang gak ada urusannya sama suami, gak ada urusan sama anak-anak. Urusan kita haunan ini sama Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak usah nunggu dukungan, support sistem. Orang lain apresiasi, memang nggak usah nunggu Pak. Gitu loh. Atau misalnya begini ya, saya sudah haunan tapi istri saya atau suami saya nggak sepakat, saya jadi nggak ada harga dirinya. Ya dijelasin lah. Dijelasin. Sekarang gini, mana tuh harga diri yang katanya diagung-agungkan? Mana yang katanya jaga pret 5 tahun, 6 tahun? Rumah berubah nggak? Kontrakan berubah nggak? Kendaraan berubah nggak? Enggak kan? Saya udah ngalamin, Pak. Randy Saputra, Ketua Serikat Saudagar Nusantara, bla 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 bla, produser, bla 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 bla. Nggak berubah kehidupan saya. Keliling roadshow, berkelahi sama orang gara-gara cuma tiket Wings Air. Berkelahi sama orang cuma gara-gara penginapan Melati. Begitu saya bilang, gua guru ngaji, titik. Don't call me any istilah-istilah, mustalahat. Saya nggak mau dengar. Panggil saya guru ngaji. Saya ubah Instagram saya jadi Ustadz Randy. Sebuah panggilan yang saya benar-benar nggak terima di 10-8 tahun yang lalu. Jangan panggil gua Ustadz. Hina banget sih Ustadz. Saya gitu tuh dulu tuh. Ustadz tuh cuma makan amplop, Ustadz tuh cuma ini, Ustadz tuh rendahan. Panggil gua Randy Saputra lah, gua motivator, bukan Ustadz. Coba lihat. Saya ganti, saya rendahin. Aneh Ustadz Randy, saya guru ngaji. Ya. Berubah tuh dukungan-dukungan hidup menurut saya. Saya baru jadi Ustadz, baru naik Velfire. Baru ngerasain dijemput pakai Garuda ya pas jadi dai. Baru saya disitu mengerti gitu loh, bahwa Allah itu Masya Allah mengurus hambanya detail gitu loh. Ini istri laporan keliling-keliling pasar di Bogor sama teman dikasih Alphard. Alphard sama supirnya untuk belanja prasmanan gratis. Masya Allah, tabarakallah. Nggak pernah kita ngurus-ngurus dunia itu dikasih-kasih yang begitu-begitu. Jadi Bapak Ibu ayolah ya. Saya ini sebetulnya pengen jualan jadi reseller hamba Allah aja. Jadi hamba Allah lah, ambil kartunya, kita register malam ini jadi hamba Allah. Ya. Yang kemarin-kemarin kita petantang-petenteng masih butuh pengakuan, butuh ini, butuh udahlah jadi hamba Allah aja. Yang penting Allah ridho sama kita, yang penting kita ridho atas apa yang Allah perintahkan. Kita diperjalankan di sisa usia ini mau kemana kita ridho. Nanti kalau kita ridho, Bu, gini loh. Allah tuh tahu kita ini harusnya, Anda pernah ini nggak sih? Kretek-kretek video tuh loh Bang, kretek-kretek gitu. Pernah nggak Bang? Ngelihat video yang tulangnya dilurus-lurusin tuh loh, kretek abal-abal, kan ada kretek, terus ada John Wong yang di Singapura juga, kertak gitu kan. Satu, kalau Anda mau dikretek-kretek begitu, badan Anda kaku atau lemes? Saya tanya, badan Anda kaku atau lemes? Bang Ahmad, kalau mau dikretek begitu, badan harus kaku atau lemes Bang? Lemes, Lemes, pasrah nggak sama tukang kretek? pasrah. Pasrah, supaya sembuh. Udah, kertak, bunyi ini tulang, langsung seger. Ya, bahasa Sundanya langsung caang kita. Langsung seger. Nah, Allah itu kretek begitu. Allah tuh mau ngebenerin kita. Kertak gitu. Cuma kita ini kaku. Oh jangan. Oh jangan. Karena kita jangan. Akhirnya Allah nggak turun. Saya punya istilah lemesin. Coba lagi apa? Lemesin, pasrah. Lemesin nih, Allah mau tarik kemana? Ya Allah Bang, rumah saya mau disita, ambil. Apa sih yang bikin berat ente sama Bang sekarang ini? Ente peteng-tengan sama Bang. Itu juga rumah dari riba kan? Ya udah datangin aja Bang gini deh. Aneh nggak punya uang, kalau mau ente sita dah, ambil dah. Saya ridho, pasrah. Saya nggak mau lagi maksa lagi dengan utang baru segala macam. Saya bakal pindah ke kontrakan. Udah, ini kalau memang takdirnya ente sita, kalau tadi milik Anda milik Anda. Itu banyak yang selesai loh dipasrahin begitu. Saya ketemu klien sekarang, oh Bang Randy ini kan kalau ada yang beli 2M kan utang saya bakal lunas begini ngelawan. Terus pasrahin Pak, banting gitu loh. Mobil Pajero udah nggak kebayar 6 bulan Pak, gagah-gagahan doang sama teman main golf pada leasing udah ngincer, udah pasrahin Pak. Ubah jadi Avanza nggak kurang kemuliaan.
Ngapain sih kita ini ngenahan diri? Wah bang, ntar kalau aneh ubah jadi Avanza apa kata orang? Aneh kan pakai Pajero, ya itulah syaitan itu, iblis. Ana khairu minhu, itulah Anda nggak mau jadi hamba Allah. Udah ubah aja lah Avanza, apa sih salahnya naik Avanza? Apa salahnya naik Avanza, hadirin? Lepas itu Pajero, Allah Karim, ya kan? Lepaslah itu Alphard yang kau sudah nggak sanggup bayar cicilannya lagi, lepaslah. Apa sih dari Alphard jadi Avanza itu? Apa sih salahnya? Nggak salah juga kan? Gitu loh. Ya, jadi kayak gitu nih ada yang nanya nih Ustadz, bagaimana biar istri nggak marah-marah ke anak kawinan? Ya sama-sama sadar kan, anak-anak ini milik Allah. Ya, sabar. Nanti anak-anak juga sabar insya Allah. Saya kembalikan ke Ustadz Ahmad. Silakan Ustadz. Kalau mau tips-tips ya, saya gini. Oh Mas Randy kan yang mimpin Serikat Saudagar Nusantara pernah ngumpulin 10.000 di SICC. Udah Bu, organisasinya udah saya bubarin, eventnya juga rugi. Ngumpul-ngumpul 10.000 juga, nggak jelas juntrungannya kemana. Udah sekarang saya diinfak beras, ngurus anak yatim, itu satu. Wah Ustadz kan produser film nasional yang itu Cinta Dua Kodi, yang nonton cuma 86.000 Bu, filmnya rugi. Itu juga film satu-satunya yang saya buat Bu, nggak usah gimana-gimana ke saya biasa aja, gitu aja. Ya Allah Ustadz Randy ceramahnya luar biasa, anak insan khorij, laisa min insal mahat, saya ini bukan lulusan pondok Bu, cuma di Masjid Salman ITB aja, belajar tahsin, belajar di Darussalam Islamiyah. Saya ini bukan ustadz beneran, imla aja masih belum bisa. Jadi banting terus gitu. Dan ngomongnya itu bukan pura-pura merendah, ya emang goblok aja gitu loh. Kalau usah ngomong, oh ini emang saya ini nggak usah tipu-tipu gitu loh. Saya nggak tipu-tipu Pak. Jadi kalau misalnya lagi disuruh ceramah ya ceramah, suruh duduk ya duduk. Jadi nggak usah cepet-cepet ngebanting gitu loh. Ya Masya Allah Ustadz Randy udah bikin balai saji prasmanan gratis, itu punyanya istri yang amaliyat, saya cuma nyupirin istri. Memang bener cuma nyupirin istri, nemenin istri, nempel-nempel sama istri, itu amalnya istri semua. Nah, berani nggak ngomong kayak gitu? Nah gitu aja sih kita. Masya Allah. Jadi ya Ustaz, lanjutkan. Ya gitulah. Harus berani banting ke situ. Bu, anaknya ya Allah Bu, pinter banget hafal Quran. Pak, anak saya otaknya digenggam Allah, hatinya digenggam Allah, bukan kerja mamanya. Ini dia hafal An-Naba, hafal surah Nuh, atas karunia Allah. Yang dipuji Allahnya saja Pak. Saya cuma ngasih makan. Berapa banyak ibu-ibu yang Bu, anaknya hafal Quran. Iyalah, saya ngebina, ngedidik. Saya dengerin tasmi, murojaah. Udahlah Bu, nggak usah petentang-petenteng. Ya, jadi hamba Allah aja lah, semua ini karunia Allah. Masya Allah Bu, apa rahasianya suami sayang banget ke Allah aja Bu. Suami sayang sama saya juga karena Allah yang gerakin gitu. Nggak usah gini ya Bu caranya. Jadi kalau suami pulang dan kalau suami mau makan itu udah nggak usah gaya. Berapa banyak sih ibu-ibu yang lebih mantap lagi servisnya daripada ibu gitu kan. Suaminya juga error juga. Suami ibu baik ya karena Allah aja Bu, mengizinkan dia baik, melunakkan hatinya, menjinakkan hatinya, wa alafa baina qulub. Allah juga bisa bikin suami ibu enak sama ibu juga kan. Ya udah, sekarang itu ya udah gitu aja, udah buat haunan aja semuanya, haunan, merendah, melembah gitu. Thank you Mas Ahmad. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir aja nih Ustaz, karena Masya Allah udah larut malam juga, dari Ibu Sri Astuti. Ustaz izin bertanya, haunan dan fitrah kita sebagai manusia adalah naluri mempertahankan diri. Salah satunya adalah marah. Begitu juga marah ketika disepelekan orang lain, diremehkan begitu Ustaz. Lalu bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal ini? Yang pertama, kalimat fitrah itu ada di surah Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya fitrah kita itu jadi hamba, Bu. Satu. Yang kedua, kita kan ada naluri marah ketika disepelekan. Nah, kenapa kita marah disepelekan? Karena kita punya initial position atau posisi awal. Inilah yang bikin kacau. Contoh,
Saya sebagai suami, kalau initial posisi saya adalah, posisi awal saya adalah, suami, gua suami nih, lu mesti nurut sama Ani, lu mesti taat sama Ani, lu mesti, ini initial position, kita tancap. Jadi yang kita tancap initial position, maka setiap ada kemudian yang menyepelekan, kita kemudian pasti akan marah. Karena apa? Posisi kita tinggi. Ada orang yang kemudian ngerendahin. Saya dalam berumah tangga, initial positionnya saya rendahin aja. Ya terserah nih mau setuju atau enggak. Aneh nafkah nggak sempurna. Aneh perhatian nggak sempurna. Aneh teladan nggak sempurna. Gimana istri mau, gimana kita mau punya wibawa, kita aja sholat tahajud aja belum bener. Kita aja akhlak belum bener. Jadi saya dalam berumah tangga itu setting rendah aja udah. Ya saya sama istri lebih banyak buruk ke saya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada satu momen disepelekan, satu momen dia tiba-tiba nggak hormat, dia nggak hormat sama suami, nyepelein urusan dia sama Allah. Kalau saya gitu aja. Dan kita nggak usah marah, Bu. Marah itu kan idhaba mugodiban. Allah nadhiro alaih. Di surah yang menceritakan tentang Yunus. Di surah Al-Anbiya. Marah itu hanya membuat kesulitan-kesulitan berikutnya datang. Dan marah itu adalah ciri-ciri kolbun gak salim, kolbun gak selamat. Ilaman atallaha biqalbin salim. Hanya yang bisa ketemu Allah, itu adalah yang hatinya selamat. Ketemu Allah bukan cuma di surga aja, tapi ketemu Allah di dunia. Ketemu nikmat Allah, ketemu petunjuk Allah. Ketemu karunia Allah. Makanya gimana? Mesti kolbun salim, mesti merendah. Jadi gimana Ustadz supaya nggak marah disepelekan, tinggi, rendahin dulu posisi gitu loh Bu. Initial positioningnya rendahin dulu. Hatinya direndahin dulu. Kita nih kalau hati meninggi pasti banyak sakitnya. Dulu saya sempat hati meninggi. Ya kan, gua kan founder Berkabox, udah bikin nasi box sampai 1 juta. Gua kan yang bawa uang 15 miliar ke yayasan. 15 miliar uang ke yayasan ini gua pakai follower gua, pakai engagement gua, pakai story gua. Jadi kalau misalnya hati posnya udah tinggi dulu, gua yang cari uang di yayasan, gua yang ngurus Berkabox. Ada apa-apa di Berkabox itu pasti saya kesel. Kok gua nggak punya otoritas sih? Kok semuanya diambil Kak Nirwana Tawil sih? Gimana cerita dia jadi direktur? Kan gua yang bawa duitnya. Gitu-gitu Pak Setan itu berbisik di hati saya. Makanya kalau tahu saya sempat hilang 3 bulan di Masjid Berkabox ya. Saya ngurus ayah saya meninggal, saya ngurus ibu saya nggak balik-balik ke Balikpapan. Saya buka rahasia. Akhirnya dipanggil sama Kiai Lukman, akhirnya kemudian diajarkan ilmu haunan. Saya baru merasa terlalu meninggi nih batinnya Randy nih, gitu. Ya, makanya gimana supaya nggak sakit Ustadz, supaya nggak direndahin orang? Ya ente rendah duluan. Kalau ente udah rendah, orang mau ngerendahin gimana Pak? Bingung orang mau ngerendahin gitu loh. Bener Pak. Ya. Kita ini kalau apa ya? Kalau saya duduk di belakang gitu kan, dalam beberapa kan cuma nemenin istri bikin balai saji gitu. Ada 1-2 orang, oke ini kan Bang Randy bukan siapa-siapa, udah nggak usah ditaruh di undangan, nggak ditaruh di undangan, udah saya diem aja, duduk di belakang. Malah mantan bupati nyari saya ke belakang, ada Ustadz ini, Ustadz Randy, malah diajak makan di tempat yang mulia. Jadi orang mau ngerendahin ente, mau gimanain ente, kalau Allah udah bilang rafa'ahullah, naik. Ya. Saya punya teman nggak dipandang, teman saya ini. Terus dalam sebuah event besar ngundang Ustadz Abdul Somad. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Kalau dia belum duduk di VIP, saya nggak mau ngisi ceramah. Bingung kawan yang ngundang ini. Padahal dia ngenyek teman saya. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau teman namanya ini belum duduk di VIP samping saya nggak mau ceramah. Begitulah orang udah rafa'ahullah, orang udah naik, nggak bisa lagi. Makanya, ya Allah, tenang aja. Ya, rendah hati, rendah diri sama manusia, udah banting bawah. Kalau saya sih nggak khawatir. Ini saya habis pakai ilmu begini, banyak yang nanya, Ren nanti lu diinjek-injek Ren, nanti lu nggak dihargain gimana? Ya buktikan aja dihargain atau enggak. Malah saya dapat rompi bikers, malah saya dicari-cari, malah saya diundang corporate.
Saya udah lupa dah nih Muslimpreneurship nih. Saya udah bilang, Bang, nanti aja Bang Rizko udah. Saya ngisinya nanti aja. Bang Rizko yang ngejar-ngejar kapan nih Bang, kapan nih Mas? Nggak khawatir saya. Nggak khawatir nih yang dengerin berapa nih, 136. Nggak khawatir saya, oh ada Zoom yang 1000 attendance, ada Zoom yang 500, ini cuma 136. Nggak khawatir saya, gua siapa sih? Didengerin satu orang aja udah bersyukur. Ini 136, ya Allah tuh kalau digabungin di ruang auditor itu ruang udah medium tuh yang 100 tuh. Round table 100 orang itu udah penuh loh. Ya udah emang aneh nggak pantas didengerin, ini 136 udah lebih-lebih gitu kan. Jadi settingnya dulu, kalau ente settingnya tinggi, apa-apaan nih Zoom nih, cuma 136 attendance, gua kan pembicara nasional, ngamuk lagi. Kalau aneh sih udah, ya aneh lah. Ya kalau Ustadz Abdul Somad, Ustadz dia oke lah, 1000, aneh 136 udah banyak banget ini. Setting awal. Makanya repositioning. Ilmu saya repositioning. Yang lagi tinggi-tinggi ini rendahin. Suami yang lagi tinggi-tinggi rendahin. Bos-bos yang lagi tinggi-tinggi rendahin. Jangan merasa owner, merasa leader, merasa CEO. Sorry ya Pak, ente masih tetap tinggi, pasti akan Allah paksa rendah. Fit dunia wal akhir. Apakah di dunia atau di akhirat. Karena itu bukan karakteristik hamba Allah Pak. Bu, jadi gini ya, ini maaf ya, Allah itu sayang sama hambanya. Ini satu, perhatikan ini ya, ini ilmu mahal. Allah ini sayang sama hambanya. Allah pengen hambanya ini masuk surga. Siapa sih yang masuk surga itu? Hamba Allah. Jadi kalau ente belum sampai posisi hamba Allah, Allah nggak ridho, ente masuk neraka. Itu kenapa ada istri petantang-petenteng, suaminya nikah lagi lah, ditinggal lah, akhirnya gelagapan sendirian. Itu Allah lagi ngerendahin ego. Ada anak orang kaya, petantang petenteng, akhirnya bapaknya ketangkap KPK, miskin mendadak, itulah Allah paksa haunan. Jadi gini Pak, saya punya teori, semua manusia pasti haunan pada saatnya. Maksimal nanti waktu ketemu malaikat maut, haunan. Maksimal. Nah sekarang pilihan cuma dua, ente mau dipaksa haunan atau haunan sendiri? Lihat surah As-Sajdah itu, surah 20, surah 32 ayat 21. Walanudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Aku sentuhkan kamu dengan azab yang dekat, azabul adna dunal azabul akbar, dari azab yang kemudian besar, la'allahum yarji'un, supaya kamu kembali. Pilihan cuma dua, mau dipaksa haunan, apakah menghaunankan diri otomatis? Saya ya, mohon maaf nih ya. Ini kan sudah pejuang terakhir nih, 136 attendance kan. Pokoknya yang udah live udah nggak kuat ngikutin, ya mungkin nonton ulang, saya sangka baik. Tapi ini bagi teman-teman pejuang terakhir nih, yang sampai malam. Mau dipaksa haunan sama Allah, ditarik paksa, atau mau haunan sendiri. Kalau saya sih mending haunan aja lah. Gagah diperiksa Bareskrim, terpaksa haunan, gagah diperiksa KPK, ternyata transaksi sama pejabat aneh-aneh. Anda mau haunan otomatis sama mau haunan dipaksa? Ini aneh nawarin malam ini, ya. Makanya jadi istri itu haunan sekarang, gitu loh. Ini udah suami pergi, udah suami cintanya sama yang lain. Aku tidak kuat ya Allah. Aku tidak kuat ditinggalkan sendiri. Dulu waktu suami ada petantang petenteng, dilayani enggak. Malam suruh bikin teh manis sendiri, suruh bikin Indomie sendiri. Sekarang suami ada yang ngurusin, bingung. Itulah. Punya istri puji, punya istri apresiasi. Punya istri disayang. Ente nanti bingung, istri disayang sama suami orang lain. Ya, lebih kagum sama suami orang lain. Ente nanti bingung. Malah suami orang lain yang mengapresiasi, pria yang lain yang memuji. Pujilah, apa sih Pak susahnya muji itu Pak? Ya Allah, istriku cantik, baik, masuk surga bulat-bulat, Masya Allah. Solehah, belai rambutnya sayang, kecup. Ini jadi suami cuek,
sayang nggak pernah, ngomong cinta nggak pernah, gengsi gue kan suami, nanti istri petantang-petenteng. Pak, apa sih Pak, ego Pak, mau ditahan-tahan, nih bebas ya Rizko, aneh mah pedes diundang lagi, oke nggak diundang lagi, aneh nggak apa-apa, beneran. Terakhir Ustadz, closing statement kita pada malam hari ini, silakan Ustadz. Ketika saya diajari menjadi hamba Allah ini, guncangan batin saya yang paling besar itu, kalau saya kemudian menyerahkan hidup saya sama Allah, benar nggak nanti Allah ini akan mengalirkan pada nasib terbaik. Kalau saya merendah di hadapan manusia ini, setahu saya sih, yang ngerti teknis, saya pasti akan injak-injak. Jadi perdebatan awal, jadi pergulatan batin awal itu adalah saya nggak percaya, apa iya begini jalannya. Tapi saya coba paksa, saya bersangka baik dengan Allah. Akhirnya, kalau ditanya, Kang Randy goalsnya apa hari ini jadi hamba Allah? Kang Randy apa programnya? Apa yang diprogramkan Allah? Mana yang Allah ingin programkan ke saya, yang itu mudah, yang itu ketemu, itu saya jalanin. Apa yang terhambat, tersumbat, tidak jalan, itu berarti Allah nggak ridho. Saya gitu aja. Ya. Kang Randy apa nanti aim terakhir jadi hamba Allah. Jadi target ini gimana supaya Allah menganggap saya hambanya. Gini loh Pak, gini loh Pak. Ini ada perusahaan. Perusahaan ini perusahaan yang luar biasa dahsyat, punya fasilitas dahsyat, mewah. Setiap karyawannya itu hidupnya enak. Maka Anda gimana? Ngelamar jadi karyawan. Ya kan? Ngelamar jadi karyawan perusahaan itu. Anggaplah misalnya Unilever. Ini perusahaan hebat, Anda pengen jadi karyawannya di Unilever, di middle management. Nah ini ada perusahaan. Perusahaan namanya Rabbul Alamin. Robnya Alamin, alam semesta ini perusahaan Allah Al-Alamin. Ya kan? Bosnya Allah Azza wa Jalla. Tugas kita ini melamar jadi hamba Allah. Karena yang kita sadari kita ini belum jadi hamba Allah. Kita ini masih hamba predikat, hamba CEO, hamba owner. Kita ini masih jadi hamba bahwa saya adalah suami yang harus saya adalah istri yang harus gitu kan. Kita ini kan syaitan sebetulnya isi hati kita ini. Syaitani, iblis, ana khairum minhu. Rumahku lebih baik darimu, ilmuku lebih baik darimu, aku lebih ganteng darimu, jaringanku lebih baik, aku lebih mulia darimu. Itu kan perkataan iblis, Pak. Kan kita ini banyak iblis-iblisnya, makanya gimana caranya kita ini kemudian melamar jadi hamba Allah gitu. Nah, pergulatan batin saya di situ. Jadi pasti teman-teman yang habis dengerin ceramah ini benar nggak ya? Kang Randy ini, Ustadz Randy ini, masa kalau kita merendah Allah akan tinggikan gimana? Sekarang aja diinjak-injak, makanya coba dulu. Makanya percaya sama Allah. Tapi saya mau kesaksian. 3 bulan terakhir nih, keras Kiai Lukman ngajarin saya secara privat ya. Nggak akan ditemukan di SMK ilmu beliau ini jadi hambanya. Beliau mendaurahkan saya itu betul-betul privat. Di situ saya betul-betul la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, ini saya betul-betul ya Allah. Ya gitulah. Masya Allah, betul-betul saya takluk gitu. Sama apa yang kemudian Allah Azza wa Jalla. Saya betul-betul udahlah, nggak ada pilihan selain menghamba kepada Allah. Begitu. Itu kurang lebih, terima kasih ya. Mari kita menyerah kepada Allah, insya Allah banyak kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.